Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kelas yang sama dan dalam materi pelajaran yang sama dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin dulu doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tolong kepada anak-anak dilihat ke samping kanan, di samping kiri, depan, apakah ada sampah? Jika ada silakan diambil dan dibuang ke kotak sampah. Permisi Bu. Ya silakan, dan kembali ke tempat duduknya. Kemudian silakan dirapikan barisannya agar kelas kita terlihat rapi. Baiklah anak-anak, karena menciptakan suasana kelas yang bersih dan rapi akan meningkatkan kenyamanan kita dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu harap kedepannya kelas tetap bersih dan rapi sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ajis Bu. Kenapa? Sakit. Semoga Ajis bisa cepat mengikuti pelajaran seperti biasa pada keesokan harinya. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu Ibu kan sudah sedikit menjelaskan keterkaitan materi minggu lalu pada materi yang akan kita bahas minggu ini. Nah, adakah yang masih ingat materi apa yang akan kita bahas pada minggu kali ini? Saya Bu. Apa? Bentuk dan jenis badan usaha. Nah, benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk dan jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar pada 3.1 memahami bentuk dan jenis badan usaha, pada 4.1 mengelompokkan bentuk dan jenis badan usaha. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama memahami pengertian badan usaha, yang kedua memahami bentuk dan jenis badan usaha, dan yang terakhir ketiga mengelompokkan bentuk dan jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Kemudian anak-anak, nanti di akhir pembelajaran atau di akhir materi Ibu akan memberikan kalian tugas secara individu dan dikerjakan di rumah. Jadi ini tugasnya take home ya, kalian kerjakan di rumah. Jadi Ibu harap kalian menyimak pembelajaran kali ini dengan seksama agar nanti dalam pengerjaan tugas kalian tidak kesusahan ataupun sibuk mencontek ke sana kemari. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian badan usaha. Nah, anak-anak, badan usaha ini adalah sekumpulan orang atau organisasi yang membentuk kesatuan yuridis atau hukum, teoris, ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Jadi, badan usaha dibentuk ini untuk mencari laba. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua ya. Yang kedua yang mana ya? Ya Bu. Bentuk badan usaha. Nah, adakah yang tahu bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia? Saya Bu. Ya? BUMN, Ya. BUMD, BUMS. Nah, benar. Jadi kita kali ini akan membahas 3 bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, langsung saja kita masuk ke bentuk badan usaha yang pertama, yaitu BUMN. Jadi BUMN ini adalah badan usaha yang dikelola atau dibentuk oleh pemerintah. Adapun jenis-jenis badan usaha milik negara. Nah, yang pertama ada Perja atau perusahaan jawatan, kedua Peru perusahaan umum, dan yang ketiga Persero atau perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan Perja ini dia perusahaan milik pemerintah atau negara, modalnya berasal dari pemerintah atau negara. Dia bertujuan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Perum ini perusahaan umum, dia untuk mencari keuntungan. Sedangkan perseorangan ini dia gabungan antara perusahaan jawatan dan perusahaan umum, jadi untuk memberikan pelayanan dan untuk mencari laba. Nah anak-anak, dari ketiga jenis ini menurut BUMN, adakah yang bisa memberikan satu saja contoh badan usahanya?
Saya Bu, Iya boleh. PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Nah kalau boleh tahu itu bergerak di bidang apa? Komunikasi. Nah benar, bergerak di bidang komunikasi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Bu. Langsung saja, kalau tidak ada, kita masuk ke badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha milik daerah. Nah, anak-anak, badan usaha milik daerah ini dibentuk dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Jadi, untuk mencari laba atau keuntungan. Jadi, laba yang masuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian, ada yang bisa memberikan contoh badan usaha milik daerah? Perusahaan Daerah Air Mineral. Itu biasanya disebut apa? PDAM. Nah benar, yaitu PDAM. Biasanya kita sering jumpai ya di sekitar daerah-daerah, ya. Nah, benar. Untuk badan usaha yang ketiga ya. Ya. Berarti yang terakhir apa anak-anak? BUMS. Nah benar, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, Badan Usaha Milik Swasta ini dikelola oleh pihak swasta. Jadi modalnya bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Nah, badan usaha milik negara ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada firma, yang kedua ada civic, yang ketiga ada persero, dan yang keempat ada PT, perseroan terbatas. Kemudian gue akan jelaskan firma ini dibentuk 2 orang atau lebih yang pendirinya tanggung jawab atas usaha tersebut. Nah, modal yang diperoleh firma ini dari pendiri dan keuntungannya bisa dibagi sesuai dengan keuntungan atau kesepakatan bersama. Kemudian CV ini terdiri antara oleh 2 orang sekutu atau lebih yang di dalamnya terdapat pihak pasif dan pihak aktif. Nah, pihak aktif ini berarti dia ikut menanamkan modal dan juga ikut melakukan kegiatan operasional badan usaha. Sedangkan pihak pasif dia hanya ikut menanamkan modal tetapi tidak ikut dalam kegiatan operasional. Kemudian yang ketiga ada persero. Nah, perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan ini didirikan oleh 1 orang saja dan modalnya berasal dari 1 orang saja. Karena modal dan pendirinya berasal dari 1 orang saja, dia berarti kegiatan atau resiko usahanya harus ditanggung sendiri. Nah, dan yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas didirikan dengan modal persekutuan. Jadi modalnya diperoleh dari persekutuan. Nah, PT ini ada PT terbuka dan tertutup. Kalau PT terbuka ini sahamnya bisa dimiliki oleh siapa saja yang ingin memiliki saham, sedangkan yang tertutup hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, misalnya keluarganya atau kerabat-kerabat dekat. Kemudian, nah dari penjelasan tadi untuk bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, Ibu mau memberikan 1 contoh saja untuk badan usaha dan kalian menyebutkan ini termasuk dalam bentuk badan usaha yang mana? Apakah BUMN, apakah BUMS, dan apakah BUMD? Nah, kalau PT PLN itu termasuk ke dalam bentuk badan usaha apa? Kalau ada yang tahu? Ayo. BUMN. Kenapa alasannya? Itu modalnya karena modalnya berasal dan statusnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap kalian sudah paham dan mengerti tentang bentuk dan jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu kasih PR ya untuk kalian, tugas individu. Ya Bu. Ayo dicatat dulu. PR-nya apa Bu? Ya, dicatat dulu Ibu DT ya. Berikan contoh bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, ini berikan masing-masing bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, masing-masing 10 badan usaha. Jadi terserah mau masuk Perjam, Perum, Perseroan, atau firma, CV, Persero atau PT, ini nggak apa-apa, yang penting dia masuk ke dalam bentuk badan usaha, mau BNN, BUMN, BUMS, dan BUMD. Paham anak-anak tugasnya? Paham Bu. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan materi sampai di sini. Atas waktu dan nikmat sekaligus kesehatan yang diberikan pada pertemuan kali ini, kita ucapkan rasa syukur.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. anak-anak. Siang, Bu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.